semua, salam sehat selalu. Kami dari kelompok auditori 1 kelas 7D ingin membawakan berita tentang sekolah Adiwiyata yakni SMP Negeri 3 Ngodian yang mendapatkan gelar Adiwiyata Nasional dan sedang ingin beralih ke Adiwiyata Mandiri. Untuk rekan-rekan kami, Ara dan Deswita, kami persilahkan. Kami bersama Ibu Sayekti, salah satu guru SMP Negeri 3 Ngodian, ingin menanyakan beberapa tentang program Adiwiyata. Ya Ibu Sayekti, saya izin bertanya. Menurut Ibu Sayekti, apa manfaat Adiwiyata bagi sekolah SMP Negeri 3 Ngodian ini, Bu? Manfaat program Adiwiyata ini untuk membentuk karakter anak-anak yang peduli, berbudaya, lingkungan hidup sekolah. Jadi anak-anak sedini mungkin harus peduli terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Baiklah, ada pertanyaan selanjutnya. Bu, di mana tempat inti pembuangan sampah di SMP Negeri 3 Ngodian? Untuk pembuangan sampah di SMP Negeri 3 Ngodian itu ada dari sumbernya itu bisa dari kelas-kelas, dari ruangan-ruangan yang ada di SMP Negeri 3 Ngodian itu ditempatkan di TPS, tempat penampungan sampah sementara. Di lokasinya di utara 8C. Di utara 8C. Di sana sudah dipilah-pilah untuk sampah dari daun disendirikan, sampah yang dari residu itu sudah sendiri, untuk kertas sendiri, untuk gelas atau botol dari plastik itu sudah disendirikan. Jadi di mana itu tujuannya supaya memudahkan pengolahan sampah yang selanjutnya. Gitu. Kalau sudah dipilah-pilah itu nanti akan memudahkan pengelolaan sampah. Nah, tadi kan sudah terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara ya, Bu? Iya. Nah, itu kan cuma sementara. Terus nanti dibuang kemana, Bu? Oh ya, yang residu, anak-anak tahu yang residu itu, arti residu itu sampah yang sulit untuk daur ulang di sekolah. Jadi kita kesulitan untuk mendaur ulang, sehingga disendirikan, itu namanya sampah residu. Nah, untuk sampah residu, misalnya bungkus-bungkus makanan yang mengandung aluminium foil, jadi aluminium foil itu sulit untuk daur ulang kalau campur di dalam bahan plastik. Jadi itu termasuk bahan yang sulit. Nah, itu nanti kita kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk dibawa di tempat lain untuk bisa dikelola di tempat lain. Nah, bukannya kita tidak tanggung jawab, tapi karena memang kita kesulitan untuk mendaur ulang sampah yang residu tersebut. Nah, untuk sampah daun ini kita upayakan untuk kita bikin kompos. Jadi kita punya komposter, kita juga sudah beli mesin pencacah daun. Harapannya nanti kita bisa produksi kompos yang bisa dipakai untuk sekolahan sendiri, karena banyak tanaman di sekolahan kita butuh pupuk, butuh media untuk tanam. Nah, itu kita nanti usahanya dari kompos yang kita bikin sendiri. Syukur-syukur nanti kita bisa jual. Itu yang dari sampah daun. Dan untuk sampah botol dan gelas itu nanti kita juga minta bantuan untuk dikelola lebih lanjut. Itu nanti dijual di pengepul dari sampah itu. Dan untuk kertas juga, kertas-kertas yang dimaui oleh tukang rongsokan itu, yang dijual itu yang bagus-bagus ya, yang misalnya bentuk HVS, kertas HVS sendiri, kertas buram sendiri, kertas dos sendiri gitu maunya. Jadi nanti sebaiknya dari sumbernya, dari kelas-kelas itu sudah dipilah-pilah, jadi nanti kita mudah. Nah, untuk yang kertas yang sulit, yang sudah uel-uelan, misalnya kertas yang untuk orek-orekan itu dibikin bubur, bisa bubur kertas, mau dibikin atau bisa dipakai untuk media tanam.
juga bisa. Itu sementara seperti itu untuk pengelolaan sampah di sekolah kita. Baik Bu. Kemudian kapan SMP Negeri 3 Ngodian mendapatkan gelar Adiwiyata Nasional Bu? Sudah lama sekali, tahun 2016. 2016 ya Bu. Oke. Terus Bu, Terus siapa mau maju ke Adiwiyata Mandiri ya? siapa yang menjadi ketua Adiwiyata? untuk tim kerja Adiwiyata ini saya sendiri. Saya sebagai ketuanya, ketua 2 Bu Jamiatun. Baik. Mengapa SMP Negeri 3 Ngodian beralih dari Adiwiyata Nasional menjadi Adiwiyata Mandiri Bu? Itu kan ada levelnya Mbak. Adiwiyata itu penghargaan dari pemerintah untuk yang peduli terhadap lingkungan. Yang paling level yang paling rendah itu tingkat kabupaten, terus nanti naik tingkat provinsi, terus dari provinsi nanti naik ke tingkat nasional. Dari tingkat nasional itu nanti yang paling tinggi adalah Adiwiyata Mandiri. Nah itu nanti kalau kita nggak maju, itu nanti bisa dicopot status sekolah sebagai sekolah Adiwiyata. Kalau kita nggak nggak ikut penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup itu. Jadi nanti bisa kalau misalnya sudah mandiri, besok misalnya kita mudah-mudahan kita besok bisa mandiri, itu pun nanti jangka waktu 4 tahun kita dievaluasi lagi. Kalau ternyata itu nanti tidak memungkinkan, nggak berkelanjutan, misalnya semua bidang nggak berkelanjutan, ya itu bisa dicopot. Nah kalau mau biar bisa status sebagai sekolah Adiwiyata itu bisa berlanjut, ya itu nanti kita dievaluasi lagi, itu siap untuk dievaluasi lagi. Baik Bu. Bagaimana SMP Negeri 3 Ngodian mengurangi sampah plastik? Ya untuk sampah plastik ini ada beberapa, salah satunya adalah instruksi dari pimpinan dari kepala sekolah bahwa siswa semua diminta untuk membawa botol minuman sendiri, bawa wadah makanan sendiri. Nah tujuannya itu biar dari kantin, dari penjual itu tidak mengeluarkan sampah. Jadi wadahnya, botolnya itu berulang kali bisa kita pakai, tidak sekali pakai gitu. Terus apalagi itu salah satunya ya, ada beberapa. Kemudian recycle ya. Jadi kalau sampah yang sudah ada nanti misalnya sampah daun di sekolah kita kan, meskipun itu sampah organik, tapi kalau nggak dikelola juga nanti akan menimbulkan masalah juga. Meskipun kalau sampah daun sih hanya bertumpuk saja, tapi nanti bisa dimanfaatkan gitu. Jadi dengan recycle, mendaur ulang tadi. Maksudnya yang sampah plastik ya Mbak, yang tadi ya pertanyaannya ya. Kalau itu tadi kalau mau dari yang pertama tadi dari instruksi kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua itu reduce ya. Reuse itu menggunakan sampah kembali. Misalnya supaya bisa dimanfaatkan, itu dipakai untuk untuk misalnya untuk itu ya, untuk bikin tanaman atau untuk pembibitan di sana di kebun agronomi. Nah, itu dimanfaatkan. Atau bisa di plastik kemasan itu bisa dibikin kerajinan, misalnya dicuci bersih terus potong-potong
mau dipakai untuk bantal, untuk boneka, atau mungkin dipilin-pilin, dibuat kerajinan. Nah, itu upaya untuk mengurangi sampah. Kalau sudah ada sampah mau diapakan itu. Nah, itu supaya nanti bisa dimanfaatkan. Gitu aja. Baiklah, terima kasih Ibu Ya, Sayati. ya. Baiklah, itu adalah wawancara bersama Ibu Sayati dan cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan kami Ara dan Deswita. Sekian dari kami. Terima kasih.